Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Alena Rizky dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Engineering Indorama. Di sini saya akan membahas mengenai proyek ujian akhir semester mata kuliah struktur data, yaitu membuat program Apotek Jaya Mandiri. Nah, poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pengertian QU, kemudian ada pengertian sorting, kemudian ada pengertian selection sort, kemudian ada tahapan QU, dan terakhir adalah program Apotek Jaya Mandiri tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian QU. QU atau antrian merupakan suatu kumpulan data yang memiliki head atau front, di mana data dikeluarkan DQU, dan tail atau rear, di mana data dimasukkan NQU ke antrian. Selanjutnya ada pengertian sorting, yaitu sorting itu kan pengurutan. Jadi pengurutan atau sorting adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut urutan atau susunan tertentu. Nah, urutan objek tersebut dapat menaik atau ascending, yaitu urutan objek yang disusun mulai dari nilai terkecil hingga terbesar, atau menurun descending, yaitu urutan objek yang disusun mulai dari nilai terbesar hingga terkecil. Kemudian yang ketiga ada tahapan QU, yaitu yang pertama inisialisasi, di mana proses inisialisasi QU yang disimpan dalam pointer adalah dengan memberikan nilai 0 ke pointer head dan tail yang menandakan bahwa pointer depan dan belakang belum menunjuk ke satu elemen apapun. Nah, di bawah ini ada contoh dari fungsi inisialisasi di mana menggunakan void, tipe datanya, kemudian inisialisasinya. Di dalamnya ada antri atau headnya sama dengan antri, tailnya sama dengan -1. Kemudian yang kedua ada isEmpty. Nah, fungsi isEmpty berguna untuk mengecek apakah QU masih kosong atau sudah terisi. Hal ini dilakukan dengan mengecek apakah tail masih terletak bersebelahan dengan head dan tail lebih besar dari head atau tidak. Jika benar, maka QU masih kosong. Nah, di bawah ini adalah contoh dari isEmpty di mana saya menggunakan tipe data integer, kemudian isEmpty, kemudian if else, atau jika benar atau jika salah, kemudian dalamnya ada antri.tail sama dengan -1, kemudian ada antri.head sama dengan -1 juga. Untuk yang if-nya itu return 1 dan else-nya itu return 0. Selanjutnya ada isFull. Nah, fungsi isFull ini berguna untuk mengecek apakah QU sudah penuh atau masih bisa menampung data dengan cara mengecek apakah nilai tail sudah sama dengan jumlah maksimal QU. Jika nilai keduanya sama, berarti QU sudah penuh. Nah, di bawah ini adalah contoh dari isFull, di mana saya menggunakan tipe data integer, kemudian isFull-nya, kemudian saya juga menggunakan if else atau antrian tail sama dengan maksimal -1. Return 1, else-nya juga saya menggunakan return 0. Yang keempat ada fungsi NQU. Nah, fungsi NQU ini berguna untuk memasukkan sebuah elemen dalam QU. Contohnya, saya bikin fungsinya itu di dalam NQU ini ada tipe datanya integer, kemudian NQU, kemudian kita menggunakan stringnya, tipe data string juga, dalamnya ada variabelnya yaitu A. Kemudian dalam if else-nya, di dalam if-nya saya menggunakan not isFull, di mana tanda seru ini tidak boleh atau not isFull. Kemudian saya menggunakan antri head-nya sama dengan 0, antri tail sama dengan antri tail-nya +1, kemudian ada antri datanya, itu antri tail sama dengan A. Yang kelima ada DQU. Nah, fungsi DQU berguna untuk mengambil sebuah elemen dari QU. Operasi ini sering disebut juga serve. Hal ini dilakukan dengan cara memindahkan sejauh satu langkah ke posisi di depan sehingga otomatis elemen yang paling depan akan tertimpa dengan elemen yang terletak di belakangnya. Nah, di bawah ini adalah contoh dari DQU, di mana saya menggunakan tipe data yang integer, kemudian DQU. Terus di dalam if-nya saya menggunakan isEmpty.
Selanjutnya ada pembahasan programnya, di mana yang pertama adalah tampilan login. Sebelum memasuki program yang saya bikin, yang pertama akan menampilkan tampilan login seperti gambar di samping. Nah, saat menjalankan program ini kita harus login terlebih dahulu dengan mengisi username dan password. Kemudian password akan menampilkan tampilan menu, bisa dilihat pada gambar di samping. Setelah login, saya membuat tampilan memuat, di mana di sini adalah loading sebelum masuk ke program apoteknya. Selanjutnya yaitu setelah loading, yaitu kita masuk ke dalam program menu apoteknya, di mana di sini terdapat 6 menunya. Yang pertama ada masukkan antrian, kemudian ada layani antrian, yang ketiga ada cari antrian, yang keempat ada mengurutkan antrian, yang kelima ada clear antrian, dan keenam ada exit. Selanjutnya yaitu menu pertama atau masukkan antrian. Nah, di sini jika Anda memilih satu, maka Anda akan disuruh atau diperintahkan untuk memasukkan nama pelanggannya. Nah, di gambar ini misalnya Adila, kemudian ada Ayu, kemudian ada Vira, kemudian ada Pia, dan kemudian ada Kakak, dan terakhir ada Akei. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada menu layani antrian, di mana menu ini adalah untuk melayani antrian, yaitu jika Anda ingin menginputkan jumlah obat yang dibeli, yaitu misalnya 2, masukkan kode obatnya yaitu ke 1, terus kemudian nama obatnya itu Vegeta seperti pada gambar, kemudian masukkan banyaknya obat, ke satunya itu ada 2 misalnya, kemudian kita masukkan harga satuannya yaitu 2000. Program akan menginputkan output dari pembelian tadi, di mana di sini ada nama obat, kemudian kode obat yang tadi, kemudian banyaknya obat, kemudian harga satuan, dan harga input. Di mana pertama nama obatnya adalah Vegeta, kemudian kode obatnya ada 21221, kemudian banyaknya obat ada 4, harga satuannya 2000, harga inputnya itu 8000. Kemudian yang kedua ada Ultraflu, kode obatnya 2331, banyaknya obat itu 3, harga satuannya itu 3000, kemudian harga inputnya itu 9000. Nah, total belanja di sini yaitu kan 17.000. Nah, di program saya ini, jika harga setelah diskonnya itu 17.000, Anda memiliki pajak belanjanya sebesar 1% atau 170 perak. Nah, total yang harus dibayarnya itu ada 17.170. Nah, saya membayar menggunakan uang 20.000, jadi kembaliannya ada 2.830. Selanjutnya ada tampilan menu ketiga yaitu cari antrian, di mana dalam menu ini kalian bisa mencari nama yang sudah diinputkan atau mencari nomor dalam inputannya. Nah, setelah itu kalian pilih nomor antriannya, misalnya yaitu nomor 3. Nah, karena yang tadi diinputkannya itu ada, pertama itu ada Adila, terus Ayu, terus Kakak, terus Vira, terus Pia, jadi urutan ketiganya itu adalah Kakak, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya ada menu keempat yaitu mengurutkan antrian, di mana menu ini adalah untuk mengurutkan antrian sesuai abjad. Seperti pada gambar di sini itu yang pertama kan kita inputkan Adila, kemudian ada Ayu, kemudian ada Vira, kemudian ada Pia, kemudian ada Kakak.
Yang terakhir ada Akei. Nah, setelah diurutkan akan menjadi yang pertama itu Adila, yang kedua Akei, yang ketiga Ayu, yang keempatnya ada Kakak, yang kelimanya ada Pia, dan terakhir ada Vira. Nah, yang kelima adalah menu clear antrian. Di mana setelah kita masukkan data, melayani data, kemudian mencari data, terus mengurutkan data, program yang menu kelima ini adalah untuk mengeklir antrian. Jadi setelah kita memilih menu kelima, data yang telah kita masukkan yang pertama itu akan dihapus atau di-clear. Selanjutnya ada menu exit yang terakhir, yaitu setelah kita sudah menggunakan program ini atau sudah mengecek menu-menu yang ada di program Apotek Jaya Mandiri ini, saya akan keluar atau Anda akan keluar dari program ini. Kalian bisa memilih menu ke-6, yaitu exit, di mana outputnya akan muncul, yaitu tekan enter untuk keluar. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.